Kelelahan mental atau burnout menjadi salah satu kondisi psikologis yang sering dialami mahasiswa. Kondisi ini terjadi ketika seseorang menanggung beban kerja yang terlalu banyak. Mitra Kampus penasaran dengan pembahasan lebih lanjut terkait burnout ini. Simak ulasan berikut ini. Sebagai mahasiswa, tugas dan kegiatan organisasi dapat menjadi tantangan tersendiri setiap harinya. Banyaknya hal yang harus dikerjakan ini seringkali menjadi salah satu faktor pemicu burnout atau kelelahan mental. Lalu, seberapa jauh pengetahuan mahasiswa terkait burnout dan seberapa sering mereka mengalaminya? Kalau burnout yang aku tahu sih lebih ke kelelahan mental ya, jadi lebih di mental gitu, mentalnya lelah karena banyaknya stimulus yang kita dapeti, terus banyak kerjaan yang harus kita lakukan gitu sih. Pernah banget, tapi mungkin sempat beberapa kali nggak sadar ya, atau kayak nggak sadar kalau misalkan ternyata aku burnout gitu sih. Burnout itu yang tadi, kayak kelelahan fisik, kelelahan mental, sampai demotivated, sampai kayak pengen nyerah aja rasanya, itu sih yang aku tahu. Ya aku pernah ngalaminnya. Lebih ke arah kecapean ya, kayak misalnya otak kita penuh tapi kita nggak bisa ngadepinnya, terus kita jadi malas dan jadi lebih ke routine bad gitu. Ya, aku pernah ngalamin burnout. Burnout di kalangan mahasiswa juga seringkali berujung pada hilangnya semangat dan motivasi untuk mengerjakan tugas. Mereka mengaku kewalahan ketika banyak beban kerja yang harus diselesaikan. Pasti pernah sih dan sering ya beberapa kali. Kadang juga kayak nggak nyadar gitu kalau misalkan kadang kehilangan motivasi untuk kerjain sesuatu. Sadarnya ketika kayak kok aku nunda-nunda ya dan kayak nggak semangat. Padahal ada kerjaan gitu, banyak kerjaan tapi kok kayaknya nggak mau nyelesain, itu sih lebih di situ. Pernah sih, pasti itu pernah banget. Ya itu dialamin semua orang nggak sih? Apalagi di masa-masa semester 5, semester 6 itu. Parah banget di situ. Pernah banget sampai numpuk tugas banyak banget tuh. Akhirnya dikerjain malamnya sebelum ngumpulin. Untuk menghindari terjadinya burnout, diperlukan manajemen waktu yang baik, sehingga beban tugas tidak menumpuk yang dapat menyebabkan kelelahan mental saat mengerjakannya. Alivia Nuryani, Gervasius Evan, Tim Liputan, Berita Kampus. Untuk membahas lebih lanjut terkait fenomena burnout di kalangan mahasiswa, hari ini kita kedatangan Kak Adim Saputra yang merupakan Ketua Komunitas Kawan Dengar Semarang sekaligus peer counselor kesehatan mental. Halo Kak Adim, gimana kabarnya nih? Halo KJB, alhamdulillah kabarnya baik KJB. Wah, dengan mengemban jabatan sebagai Ketua Komunitas Kawan Dengar dan juga sebagai konselor juga, kayaknya sibuk banget nih Kak Adim. Kira-kira kesibukannya ngapain aja nih Kak? Tentunya sebagai atau menjadi konselor setiap minggunya yang selalu ada klien dan juga ya mengurus kegiatan dari Kawan Dengar sendiri. Karena di tanggal 3 November nanti tuh ada Car Free Day dengan total peserta 400 orang KJB. Wah, luar biasa sekali ya mitra kampus kalian. Kesibukan Kak Adim sangat banyak sekali. Nah, langsung saja nih Kak, karena minggu kemarin kita sudah membahas tentang kesehatan mental dan pentingnya menjaga kesehatan mental. Namun, tidak dapat dipungkiri nih Kak, sebagai mahasiswa tentunya memiliki beban kerja yang sangat berat ya Kak. Nah, kira-kira apa saja sih Kak jenis-jenis penyakit mental yang paling umum dirasakan oleh mahasiswa? Nah, lebih spesifiknya mungkin mahasiswa dan anak muda kali ya Kak Jep ya. Nah, pertama tentunya ini paling umum dan salah sekian yang mungkin kusebutkan ya. Yang pertama ada depresi Kak Jep. Terus ada anxiety juga, ada juga bipolar, terus ada skizo, ada borderline personality, dan masih banyak jenis lainnya Kak Jep, seperti itu. Wah, ternyata dari jenis-jenis penyakitnya aja tuh banyak banget ya Kak. Iya, Ini betul, kalau betul. aku sebagai orang awam memahami tuh kayaknya sangat sulit sekali. Nah, kebetulan banget nih dengan adanya ahli di sini. Tapi ya Kak, kira-kira yang paling sering terjadi, yang paling umum, yang mahasiswa tuh akhir-akhir ini sering merasakan itu apa Kak kira-kira? Iya, akhir-akhir ini karena tuntutan akademis, tuntutan pekerjaan juga, atau mahasiswa yang sambil part-time gitu ya. Mungkin sekarang-sekarang ini burnout kali ya, Kak Jep.
Nah, tadi dari Kak Adim kan udah jelasin nih apa itu burnout. Namun mahasiswa juga tidak semata-mata ya Kak, anak muda sekarang, wah aku burnout nih. Tentunya dari burnout juga memiliki gejala-gejala dan juga step-step tertentu. Nah, Mitra Kampus penasaran apa saja sih gejala umum dari burnout itu sendiri? Langsung saja kita simak penjelasan dari Kak Adim. Oke, Kak Jep. Nah, tentunya setiap orang memiliki gejala yang berbeda-beda, Kak Jep. Antara Kak Jep ketika mengalami burnout atau pemirsa yang di rumah atau bahkan diriku sendiri gitu ya. Nah, tapi kita membahas secara umum, terbagi menjadi yang pertama adalah secara fisik, Kak Jep. Nah, secara fisik, orang yang burnout lebih rentan untuk sakit, Kak Jep. Lebih sakit kepala gitu. Kak Jep mengalami nggak Wah, sih? aku lagi sakit kepala ini, jangan-jangan sedang burnout ini Kak. Iya, terus salah satunya itu. Terus yang kemudiannya adalah lebih rentan sakit demam, terus kecapean, lelah, tiba-tiba flu segala macam. Nah, itu bisa indikasi ke arah burnout itu sendiri. Ternyata Iya. dari burnout sendiri juga berpengaruh terhadap kondisi fisik ya Kak ya. Betul, karena orang yang sehat secara fisik lebih dominan untuk sehat juga secara mental gitu, Kak Jep. Gitu. Nah, yang kedua, secara emosional, Kak Jep. Nah, secara emosional gejala umumnya adalah lebih sensitif. Sensitif ya Kak ya, mudah marah ya. Iya. Terus juga ya lebih mudah marah juga, lebih mudah tersinggung gitu, Kak Jep. Itu secara emosional. Nah, yang terakhir secara kognitif, Kak Jep. Secara kognitif, orang yang mengalami gejala burnout ini sendiri lebih rentan untuk lupa karena proses otak untuk buat memahami apa yang jadi tuntutan, apa yang jadi kesibukan terlalu beruntun gitu, terlalu semuanya cepet gitu. Jadi iya. otak nih panas lah biasanya. Kalau musim juga ada rasa panasnya. Nah, otak juga merasa satu titik kayak, oh ini kayaknya perlu nih buat Overload gitu ya kayak overload ya. overload juga gitu barangkali. Karena tadi kakak juga menyinggung di awal bahwa pengaruh beban kerja yang banyak, tadi karena gejalanya sudah terlalu banyak sekali hal-hal yang dipikirkan, akhirnya kita menjadi pelupa seperti itu kan? Betul, mengakibatkan mengalami kelupaan itu sendiri gitu kan. Oh, oke. Nah, terus tentunya juga berpengaruh terhadap produktivitas dari akademik maupun pekerjaan sendiri itu Kak Jet. Gitu. Wah, jadi dari ketiga gejala tersebut, dari tadi mulai fisik, kemudian juga tentang emosional, terus kemudian juga tentang kognitif, itu merupakan 3 gejala umum yang paling sering dialami mahasiswa untuk burnout. Nah, dengan gejala-gejala tersebut, dengan situasi-situasi tersebut, kira-kira nih Kak, burnout itu sendiri dapat mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari nggak sih Kak? Tentunya dapat berpengaruh ya Kak Jep. Nah, dapat berpengaruhnya seperti apa? Misal yang pertama adalah hubungan kita dengan interpersonal kita, hubungan interpersonal. Apa itu hubungan interpersonal? Hubungan kita dengan orang lain, relasi kita dengan orang lain, dengan apa? Dengan teman, sahabat, keluarga, dan mungkin pasangan gitu. Nah, ketika orang yang mengalami burnout ini sendiri, kecenderungan buat bermasalah atau berkonflik di hubungan interpersonal ini cukup tinggi Kak Jep. Karena yang tadi sudah kita bahas juga itu tentang orang lebih mudah sensitif, marah gitu, dan kecenderungan itu menimbulkan hubungan konflik hubungan interpersonal sehari-hari gitu ya, misalnya kayak teman nggak sengaja nyenggol dikit langsung marah. Nah, tapi dari Mitra Kampus jangan berpikiran negatif ya, karena bisa jadi teman-teman yang sekarang sedang sensitif atau bagaimana itu sedang mengalami gejala burnout ya Kak ya. Iya betul Kak Jep. Nah, dengan gejala-gejala tersebut, dengan pengaruhnya ke kehidupan sehari-hari, ada nggak sih Kak tips and trick untuk mengatasi burnout dimulai dari diri sendiri Kak? Pastinya ada gitu. Ketika kita ngerasa burnout, Kak Jep, atau mungkin ke burnout, perlu kita sadari bahwa tubuh kita perlu untuk rest, pikiran kita perlu untuk rest, kesibukan kita perlu kita istirahatkan dulu. Makanya ada hari Minggu buat libur kan ya. Bener banget, jangan buat kerja ya kayak buat istirahat ya. Ayo buat liburan, refreshing untuk menjernihkan semua kesibukan. Nah, istirahat yang cukup tentunya penting yang pertama. Terus yang kedua adalah olahraga yang teratur Kak Jep. Nah, ketika olahraga teratur, kita mengeluarkan hormon-hormon yang baik buat kesehatan mental, buat juga sekiranya pikiran kita yang begitu runtut, ekspektasi kita, terus juga tuntutan tekanan stres akademik maupun pekerjaan juga meningkat gitu ya. Itu juga kita perlu olahraga Kak Jep. Nah, yang ketiga adalah kita perlu buat kita mencari
bantuan sosial. Bantuan gitu ya. sosial, Iya. bantuan untuk mengatasi Iya. burnout itu Iya, sendiri ya Kak di ya? lingkup sosial Di mungkin ya, lingkup Kak Jep, ya. sosial terutama ya Kak. Iya, kita bisa bercerita ke teman, kita bisa bercerita ke orang tua, bisa bercerita ke sahabat, bestie mungkin Kak Jep, atau mungkin kita bisa ke pasangan juga gitu Kak Jep. Terus ketika kita sadar bahwa orang-orang yang menurut kita seharusnya bisa jadi tempat cerita, ternyata nggak bisa nih Kak Jep. Nah, teman-teman juga bisa buat mencari bantuan profesional. Nah, salah satu yang bisa mewadahi adalah kawan dengar komunitasku. Nah, kawan dengar itu bisa menjadi layanan cerita, layanan konseling buat teman-teman, peer konseling sebaya dengan rentan umur 17 sampai 23 tahun bisa daftar layanan konseling kita. Nah, bila gejalanya lebih klinis, kita juga punya alur rujukan buat ke psikolog ataupun ke psikiater gitu Kak Jep, dengan harga yang lebih minim sekali Kak Jep, seperti itu. Nah tadi dengan gejala burnout yang sangat kompleks ya Kak Adim, dan juga kita juga ternyata dapat mengatasi gejala burnout secara mandiri, secara sederhana dengan diri sendiri dengan melakukan kegiatan-kegiatan positif. Namun jika mitra kampus sudah mengalami fase burnout yang berat, mitra kampus dapat lari ke konselor atau dapat mengikuti berbagai aktivitas sosial seperti menghubungi kawan dengar Semarang. Jangan kemana-mana, karena setelah ini tim liputan Berita Kampus akan mengajak mitra kampus semua untuk mencicipi kesegaran rujak ulek Mas Bendol.